Nah, ini sambil nunggu Mbak Lina, ini lagi proses masuk. Iya. Mbak Asih gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini tadi pas bisa keluar. Bisa, kan aku emang mau pulang kan itu. Nah, aku tadi alasan mau beli apa gitu kan. Aku kan beli mainan anak sama pengen makanan Indo, aku bilang gitu terus boleh. Biasanya susah banget sih. Majikan belum bangun soalnya. Kalau majikan bangun mah paling ngomel-ngomel. Kamu mau kemana lagi? Kemarin udah libur mau keluar lagi gitu. Udah pasti gitu. Alhamdulillah. Ini karena Mbak Lina udah siap video. Sebentar. Udah siap. Oke, udah siap. Ya, mau ditanya apa ini? Bentar, sabar. Enggak. Oke. Halo Mbak Asih. Ya Mbak, halo. Assalamualaikum. Udah makan siang? Waalaikumsalam. Sebentar. Itu tadi mana ya satunya? Kita tendang. Udah makan siang Mbak Asih? Apa masih mau cari makan siang? Belum makan siang, soalnya tadi aku pengen makanan Indo, terus aku pamit sama nenek mau ke toko Indo sambil makan ini. Oh gitu. Oke, ini tak setting. Nanti selanjutnya Mbak Asih, nanti selanjutnya sama Mbak Lina ya. Iya. Ini direkamnya gimana? Udah aku yang rekam. Oh ya udah. Tapi punya aku enggak ya? Enggak. Mbak Asih, aduh, ya. Ini setelah Ratu Salimah ke blogger ini langsung ikut Salimah. Iya langsung itu Mbak. Kemarin kan aku otak-atik gitu kan. Ternyata bisa. Terus tadi langsung 6 pesanan 6 Salimah itu 1 orang. Mantap. 4 alamat. Oh ya, ini karena sambil direkam kita sering sama teman-teman juga ya Mbak Asih. Mbak Asih gimana sih dulu awal lama bisnis SR12 ini? Kenalnya dulu dari mana Mbak Asih? Awal mulanya itu kenalnya udah lama Mbak. Kan itu dulu ikut yang Mas Ida yang di apa itu BMI tes. Ya. Nah, itu kan Pak, tapi pas mau join itu kan pas kedekatan mau pulang, jadinya aku cancel kan. Iya, waktu itu lama banget ya jadi itu ya. Pengen gabung langsung apa pulang dulu itu kan sempat bingung. Terus aku milih pulang dulu. Terus habis pulang balik lagi ke Taiwan kan itu. Nah, sekitar ya. Pas awalnya ada virus itu loh Mbak. Jadi sekarang aku cari-cari sanitizer kan. Nah, ketemulah itu dari SR12. Di situ aku ingat loh, ini kan produknya Mas Ida. Aku bilang gitu. Langsung aku cari kontaknya Mas Ida kemarin itu pas awalnya aku. Dari situ terus aku langsung tanya-tanya, aku panggil Mas, ternyata Mbak Lina itu yang balas. Masa? Aku lupa.
apa ya benar Mbak Lina apa ya benar. Ini Pak sambil iya kayaknya bener aku yang balas kayaknya waktu itu Mbak. Iya aku panggil Mas Isa Mas Indra ternyata Mbak Lina yang pegang itu kayaknya yang awalnya itu. Terus habis itu Mbak Asih ini kan sibuk banget nih udah di luar negeri pasti kan waktunya punya kesibukan lain ya, pekerjaannya padat banget. Kenapa sih masih mau menambah beban dengan membangun bisnis ini gitu? Ibaratnya gaji kan udah punya juga nih, pasti di situ gajinya lumayan. Apa sih yang memotivasi Mbak Asih tetap menjalani bisnis SR12 ini? Sampai nggak tidur loh. Pertama ya Mbak, itu kan kita nggak mungkin selamanya di luar negeri. Nah, jadi aku mikirnya kan gini. Nah, sebelum aku pulang, aku harus punya usaha. Jadi nggak sia-sia aku di luar negeri. Aku mikirnya gitu. Betul banget. Biarpun banyak kerjaanku banyak, jadi aku sempetin gitu. Kan nggak mungkin kita selamanya. Gimana Mbak? Kan nggak mungkin kita selamanya di luar negeri. Jadi ya pasti pengen deket sama keluarga ya, pengen di rumah kumpul sama anak orang tua. Apalagi kalau ingat itu yang memotivasi aku sih anak yang pertama. Anak itu ya kalau diceritain nanti aku bisa nangis lagi. Gak usah, ceritanya yang bahagia aja. Intinya yang memotivasi tuh anak ya Mbak Asih pengen memberikan yang terbaik buat anaknya, bisa ada waktu mendampingi anak-anaknya, tapi juga menyediakan fasilitas yang baik untuk anak-anaknya, kurang lebih seperti itu ya intinya. Nggak usah diceritain yang sedih-sedih nanti malah nangis. Ini sambil kirim Mbak, bentar ya, tak sambil. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ini sambil ini ya, tak potong sedikit beberapa penonton nggak tahu Mbak Asih posisinya di mana, kerjanya apa, boleh ceritain juga Mbak? Ya, oh ya, ini sebelumnya tadi lupa belum kenalan ya. Saking seru, aku pengen ngobrol sama Mbak Asih. Kenalan dulu Mbak Asih ini posisi di mana, pekerjaannya apa, dan latar belakangnya Mbak Asih seperti apa? Ya, nama aku Sunarsi, ya biasa dipanggil Asih. Aku kerja di Taiwan kurang lebih 5 tahun lah, lebih 5 tahun lebih. Oh, udah lama. Kerja biarpun jadi TKW, tapi emang akunya itu pengen berbisnis. Terus apalagi kemarin udah tahu kan gimana tentang SR12. Nah, di situ aku yakin banget pengen bisnis ini biar nanti kalau pulang itu ada penghasilan tetap. Jadi biar nggak pulang ke luar negeri gitu Mbak. Amin, mudah-mudahan nggak usah balik lagi ke luar negeri, bisa dekat sama anak, bisa dekat sama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi nih Mbak Asih kan motivasinya anak untuk menjalani bisnis SR12, kenapa bisa konsisten. Terus gimana sih cara menjalankannya dengan waktu yang sangat terbatas, omsetnya sekarang bisa 50 juta. Itu apa sih yang Mbak Asih lakukan atau gimana caranya sampai omsetnya sekian puluh juta? Bahkan lebih besar dari gajinya di situ ya? Iya, benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang nggak nyangka sih awal mulanya itu emang nggak nyangka banget. Terus yang aku lakuin sih praktek apa yang di-sharingkan Mas Isa itu. Nah, aku prakteknya ya sepenampak wajah, menurut penampakku gimana, terus aku prakteknya. Kayak membangun tim dan ininya konsisten praktek. Tapi belum semuanya aku praktekin Mbak. Belum semuanya udah 50 juta. Kalau udah semuanya terus seperti apa? Aku praktekin.
Bentar, aku pakai earphone dulu ya, biar nggak mendengung, Mbak. Ya, ada sih yang kemarin itu ada yang tanya, oh pantesan Mbak Asi itu omsetnya banyak, ternyata ada yang bantuin, gini. Nah, ini yang belum pada tahu Mbak. Ya emang sih itu sekarang ada yang bantuin Mas Adi kan. Tapi awalnya itu khusus aku sendiri Mbak. Nah Mas Adi itu bantuinnya pas lagi aku udah tanganku ini udah nggak mampu terasa udah nggak bisa menghandle karena saking padatnya ya sendiri. Terus bagi waktu lah apa yang sekiranya bisa di handle sama orang lain aku bagi itu. Oke, betul. Jadi kalau namanya bisnis di awal-awal itu merintis, kita masih bisa handle semuanya sendiri ya Mbak Asi. Tapi begitu mulai berkembang, semakin berkembang pasti kan hal yang dikerjakan juga semakin banyak. Di situ kita tetap butuh orang lain. Dan kuncinya Mbak Asi bisa mencapai omset 50 juta tadi adalah konsisten praktek ya Mbak. Sepenangkapan kita, sebisa kita, paham kita dipraktekkan itu. Mbak Asi belum praktek keseluruhan aja omsetnya udah 50 juta loh. Apalagi kalau ini kayak ngembang Mbak. Oh gitu, malah ngembang ya. Kayak rumah. Kayak ada dua. Kalau gini kedua. Bentar. Ini nggak diperbasi. Coba ini ya, aplikasi ini dikeluarin ini ya. Nah. Halo Mbak Asi, jelas nggak? Udah. Tadi ketutupan dia Mbak. Tadi ketutupan juga ternyata. Mbak Asi, ini satu lagi yang kan Mbak Asi, iya. Pada tak mama Elis aku terlalu sibuk sama masih di situ yang kerjanya nonstop sampai malam jam 10 jam 11 baru istirahat, bisa menjalankan. Gimana sih cara bagi waktu atau apa yang dilakukan supaya pekerjaannya semua bisa berjalan? Yang pertama bikin to-do list itu Mbak, cuman aku belum konsisten bikin. Nah, yang pertama to-do list itu belum tiap hari bikin, tapi bentar. Ya. Habis ini Mbak sambil kalau masalah kalau konsisten nggak ada kitanya. Pasti aku nggak bisa melihat ini udah berapa lama. Nah, udah ngantri sampai. Mbak, diulang lagi tadi agak ya. Ulang ya. Gini, Mbak Asih ini waktunya padat, pekerjaannya banyak di luar negeri bahkan sampai malam karena dari rumah sampai merapikan rumah, renovasi rumah juga dilakukan sama Mbak Asih. Gimana sih cara Mbak Asih mengatur waktu biar semuanya pekerjaan itu berjalan baik? Kita aja mama yang di Indonesia tuh masih
masa kayak kekurangan waktu, masih sibuk banget ngurus anak, ngurus rumah, kayak buat berbisnis itu kita tuh udah nggak ada waktu gitu loh. Nah, Mbak sih gimana? Ya semua kerja bisa terhandle enggak itu ya Mbak ya. Kalau menurutku ya tergantung kitanya punya niat enggak. Kalau menurutku sih, kalau kita niat sesibuk apa pasti bisa kok, bisa handle, pasti bisa nyempetin kalau menurutku sih. Tapi ya di sini ada Mbak, ada sinyalnya. Nah, ini kan. Nah, betul. Lanjut lagi ya. Ini tak cepetin aja karena waktunya cuma 40 menit kan, daripada nanti kepotong. Jadi Mbak Asi tadi yang pertama adalah niat ya Mbak ya. Sesibuk apapun kita kalau sudah punya niat pasti akan terlaksanakan. Kurang lebih kayak gitu Mbak Asi ya. Monggo dilanjutkan. Iya. Halo? Ya. Aduh, sinyalnya gimana sih? Aduh. Udah lancar nih dari saya, dari sini. Iya, di sini, di terowongan ini. Oh, pantesan. Nggak usah lari, Mbak. Pelan-pelan aja. Nanti haus. Nggak usah lari. Iya. Lanjut, Mbak. Ini sampai mana tadi? Tadi sampai niat tadi, ngatur waktunya. Kalau udah niat berarti udah sesibuk apapun kita pasti bisa ya. Iya Mbak, yang pertama itu. Terus yang kedua itu stok. Kalau menurutku ya Mbak, itu pertama aku belum stok itu kayak apa ya? Kalau ada yang order itu kayak akunnya itu kayak rasa kurang pede gitu ya. Rasa takut kalau ada yang order terus stok nggak ada. Itu aku bingung. Nah kan kemarin belum mau awal takut ya, takut ada orderan. Awal gabung kan langsung sub agen ya itu. Iya. Awal gabung langsung sub agen itu. Ya aku ngerasa yakin banget. Padahal kan awal gabung itu aku belum punya pelanggan lah. Banyak mitra. Mungkin kalau kita nggak yakin, nggak mungkin lah langsung up sub agen. Nah, di situ udah yakin, terus praktek. Terus kemarin pas up agen itu juga belum terlalu banyak kan, itu masih 8 juta kalau nggak salah itu. Iya. Ya Mbak. Dan sekarang udah sampai 50 nih. Kemarin itu ya pas mau up agen itu Mas Adi sampai gini, kaget itu. Agen ini bisa nggak memenuhi target? Udahlah, bismillah, asal kita yakin insya Allah bisa, aku bilang gitu. Alhamdulillah sekarang omsetnya 50. Alhamdulillah, keren, luar biasa loh. Di balik Mbak Asih yang jarang tidur terbayar dengan nyata. Mbak Asih kalau boleh tahu, ini selama ini Mbak Asih jualannya online atau offline atau seperti apa Mbak? Jualannya online, offline. Kadang kalau ada yang kalau temen ada pas libur ya, misal pas libur lihat temen pas makan gitu ngobrol ya, kita pancing lah, kita tawarin. Nggak asal ditawarin Mbak, kan kita cari waktu yang tepat nawarinnya gitu. Alhamdulillah kemarin libur
dapat kontak banyak itu. Alhamdulillah. Berarti Mbak Asih ini online-nya jalan, offline-nya juga jalan ya. Mbak Asih yang online itu yang dari Indonesia ya Mbak? Online-nya atau yang di situ tapi sistem online. Taiwan ada Mbak. Indo Taiwan ada. Terus untuk yang Shopee itu Mbak Asih seperti apa? Itu memang teman-teman mitra yang order atau ada customer di situ? Kalau Shopee khusus customer Mbak. Kalau mitra itu kan dari lewat pos. Kalau mitra di Taiwan lewat pos, Indo juga lewat pos, kadang kargo, kadang CNT. Gitu. Yang di Taiwan yang Shopee buka Shopee karena di sini banyak kan pilih lewat Shopee karena di Taiwan kan dominan jaga pasien ya Mbak lansia. Nah itu kebanyakan kan di rumah sakit. Posisi di rumah sakit otomatis kan ada paketan sampai pos itu kan nggak bisa. Akhirnya kan milih yang lewat Mart, yang lewat Seven, Oke, kayak Shopee itu kan kirimannya lewat Seven, Oke, Family. Gitu. Jadi bisa diambil sewaktu-waktu atau diambil. Iya, karena kebanyakan kan terapi kan kalau di sini pagi itu kan terapi. Jadi di rumahnya jarang ya ngantar pasien ke rumah sakit, keluar gitu ya Mbak ya? Sejauh ini Mbak Ati, Masya Allah keren loh semangatnya. Gak tahu ini semangatku nggak pernah. Saya mau tanya lagi nih, Mbak Asih. Nah, ini nih, apa sih yang bikin Mbak Asih semangatnya nggak kendor atau betah banget menjalani bisnis SR12? Padahal kan ya namanya bisnis pasti ada lika-likunya, ada kondisi di mana tuh kita capek down banget. Tapi Mbak Asih dengan tenang dan tetap menjalani bisnis SR12 ini apa sih yang bikin betah? Alasannya? Atau alasan terkuat? Atau boleh banyak? Alasannya miskin. Ya kalau di sini ya, kalau biarpun nggak bisnis, kan udah dapat gaji. Nah itu tergantung dari niat itu tadi. Kalau yang pertama, dari niat itu tadi, Mbak. Jadi niat dari awal ingin menjalankan bisnis ya? Apa Mbak? Niatnya dari awal memang sudah pengen menjalankan bisnis ya? Suara saya nggak kedengeran. Yes. Pasti. Iya, emang biar nanti kalau rumah ada penghasilan gampang banget, Mbak. Nah itu sebelum aku bisnis SR12 kan kemarin pernah coba bisnis jualan itu satu meeting Mbak. Nah capek posting di situ udah closing nggak pernah, terus setiap hari cuma posting. Nah di situ kan belum tahu caranya, kayak sekarang kan udah tahu cara jam berapa, terus ilmu-ilmunya apa kan selama di SR12 kan diajarin. Nah di situ baru paham cara. Jadi bisnis SR12. Jadi di bisnis ini Mbak Asih dapat banyak ilmu untuk berjualan itu, postingnya seperti apa, waktunya seperti apa, dan alhamdulillah produknya banyak ya Mbak Asih. Jadi nggak kehabisan nggak kebingungan mau ada gitu ya. Iya benar.
yang sebelumnya kan nggak pernah, yang jualan online sebelumnya itu mencapai posting. Nah, pas mulai bisnis SR12 ini aku posting pertama itu kedua kali posting itu dari Mbak Lili sekarang gen itu. Ya. Nah, ini karena waktunya mepet nih, sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak. Waktunya Zoom-nya cuma 40 menit. Satu lagi aja deh, harapan Mbak Asih tahun ini di SR12 apa? Tadi kan sudah sharing nih, sudah mulai dari niat, mulai dari jualan, dan enaknya di bisnis SR12 itu karena di sini diajarin ya caranya. Sekarang, apa sih yang Mbak Asih harapkan di tahun ini dari bisnis ini? Harapanku di SR12 ini, tahun ini aku pengen pulang. Terus bismillah aku pengen. Amin ya Allah. Pengen DU tahun ini, bismillah. Amin ya Allah. Bulan berapa nih tak catat teh? Beneran Mbak, aku ikut bisnis ini udah bagus banget, sayang banget kalau udah gabung terus kita sayang banget beneran. Nah, betul. Kalau udah aduh sinyalnya Mbak. Aduh. Iya nih putus nyambung. Ya buat temen kalau mau bisnisnya lancar, yang konsisten kita jalani, kita tuh bisnis udah kan berhenti di tengah jalan. Semangat. Ini bisnis udah bener mantap Mbak. Aku nggak nemu kayak gini 12 enggak. Belum nemuin. Beneran itu kemarin aku pas awal gabung ya lihat omsetnya Mbak Sutiani sama Mbak Suci itu, astagfirullah, aku bisa ya, aku bisa enggak ya? Kayak mikirnya itu kayak aku itu kayak nggak bisa, jauh banget. Gimana ya caranya bisa sampai omset segitu? Itu aku nggak bisa bayangin itu pertama kali omsetnya sama Mbak. Dan sekarang omsetnya sudah apa ya? Sudah menyamai Mbak Asih sama Mbak Sutiani. Iya, alhamdulillah, ternyata nggak seserem, nggak se ini aku bayangin. Awal mulanya itu mikirnya, aduh, ada ya bisnis serem. Omnya itu tinggi banget, Mbak. Ya kayak susah dicapai, tapi ternyata alhamdulillah kalau kita konsisten, ternyata alhamdulillah di bulan ke-10 kalau nggak salah. Itu aku omset 50 bulan ke-10 Kakak. 10 bulan 10 gabung. Keren banget, luar biasa semangatnya. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Satu lagi ya Mbak, pesan nih buat mama seperti apa pesan masih banyak banget merasa kekurang waktu, nggak punya waktu. Selain niat dan konsisten tadi, kalau niat dan konsisten tadi udah dibahas ya di depan. Apa ya? Apa nih pesan-pesannya? Selain niat dan konsisten apa ya? Buat teman-teman nih dari Mbak Asih yang ditunggu-tunggu ya, Mbak Asih itu kan. Halo. Halo ya. Tadi ini tombolnya. Udah. Aduh, gimana ini? Pas ada waktu kok putus-putus sinyalnya. Iya nih, lagi nggak enak. Biasanya sinyalnya lancar.
Iya, sinyalnya Mbak ini. Mana waktunya mepet ya? Iya, 10 menit lagi nih. Tapi udah lancar ini dari Mbak Asih. Suara saya bisa kedengeran ya? Iya, dengar. Pesanku buat teman-teman maju terus, pantang mundur, semangat, ya konsisten, praktek apa yang diajarkan. Pelan-pelan pasti bisa. Itu aja. Jangan menyerah. Jangan menyerah sebelum menang ya Mbak Asih. Iya betul. Terima kasih waktunya ya Mbak Asih. Aduh, sayang banget sinyalnya putus-putus. Padahal masih pengen ngobrol banyak nih. Mohon maaf ini kayak apa. Mungkin lain waktu bisa. Semoga lain hari ada waktu lagi. Biar bisa ngobrol lagi. Ya, kayaknya ini tadi kayak apa ya. Enggak. Kayak berantakan gitu. Sinyalnya kacau. Ya, nggak apa-apa. Nanti lain waktu lagi kalau Mbak Asih free, nanti bilang ya sama kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih waktunya. Selamat makan siang. Jangan lupa makan siang dulu. Jaga kesehatan Mbak Asih di sana. Tak tunggu di Blitar ya. Nanti kalau pulang kabar-kabar, semoga tahun ini bisa pulang ke Indonesia.